halaman 449 mengenai. Mana tadi tuh? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa'lam ya akhi annal laila wan nahara la yarji'ani wal amala la ya'udu wat taliba hatithun wal laila wan nahara yasra'ani fi hadmi nafsika wa fana'i umrika wa qidai ajalika. Kita potong dulu ya. Wa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku sekalian, annal laila wan nahar, bahwasanya siang dan malam, meskipun laila malam, nahar siang, kita balik artinya ya, bahwasanya siang dan malam. Kayak orang kalau nyebut pulang pergi, padahal pergi dulu baru pulang. Apa? Pergi dulu baru pulang. Kecuali sesuatu dah ngalamin pulang, ingin pulang gitu. Betul. Bahwasanya siang dan malam la yarji'ani, tidak akan kembali. Hari-hari yang sudah kita lewati dari mulai kita lahir sampai sekarang itu nggak akan bisa kita ulang lagi, nggak akan kembali lagi. Jangankan sampai yang dulu-dulu, kita hari ini habis ngalamin kebahagiaan dah, hati kita rasanya lagi seneng banget. Besok kita pengen ulangin lagi, nggak bakal bisa. Ya bisa seneng juga, cuma rasanya nggak bakal sama. Apa yang kita alami hari ini nggak akan bisa kita ulangin besok. Siang dan malam tidak akan kembali. Wal amala la ya'udu, dan amal perbuatan tidak bisa diulang lagi. Enggak bakal bisa diulang lagi. Apa yang kita lakukan, mau itu yang baik dan yang buruk, ya semuanya udah tercatat di catatan buku amal kita. Nggak bakal bisa kita ulangin lagi. Ya paling bisanya kalaupun emang kita ngerjain kesalahan, bisa kita hapuskan pakai tobat. Wat taliba hatitun, dan pencari kematian, hatitun, datang dengan cepat. Ya setiap saat kan, ibaratnya malaikat Israel itu udah standby, tinggal nungguin kapan Allah merintahinnya aja.
wal laila wan nahara yasra'ani fi hadmi nafsika. Siang dan malam begitu cepatnya menghancurkan dirimu. Fi hadmi nafsika, menghancurkan dirimu. Dulu badan kita keker, kuat, lagi masih muda, lari masih kuat jauh, jalan masih kuat jauh. Sekarang makin kemarin makin bertambahnya umur, makin tua, badan udah berasa, udah penyakit, udah apa aja. Keluar malam rumahnya nggak boleh kena angin dikit, main masuk angin aja. Wa fana'i umrika, dan menghabiskan umurmu. Wan qidai ajalika, dan mempercepat ajalmu. Ingat, waktu tidak bisa kita ulang lagi. Perbuatan yang udah kita kerjain sudah dicatat di buku catatan amal kita. Kematian makin kemari makin deket rasanya. Yang gak lama lagi badan kita udah makin loyo, udah berasa, udah uban, udah makin banyak, gigi udah mulai kagak kan gitu. Apa masih utuh kalau gigi mah? Utuh depannya doang ya, gerahamnya udah pada habis sudah. Makanya sampai Rasul bilang tuh dalam hadis, nikmatani magbunun fihi makatirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu di dalam dua nikmat itu. Yang pertama as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Selama ini dari lagi muda kita dikasih nikmat sehat oleh Allah, dikasih waktu luang banyak oleh Allah, kurang kita manfaatin untuk ngerjain kebaikan. Nah, sekarang udah tua begini gitu. Mang Udin rambut udah pada putih, baru kenal sama majelis, baru pengen memperbaiki ibadah. Kan dari dulu lagi mudanya, lagi sehatnya, kebanyakan dipakai buat main kan gitu. Dihabisin waktunya buat hal-hal yang gak ada manfaatnya. Ingat, makin ke depan bukan makin jauh, kematian itu makin dekat. Apalagi emang mati mah enggak ngeliat umur kan, enggak ngeliat usia. Bisa yang tuaan duluan, yang mudahan belakangan bisa. Bisa yang muda belakangan, yang tua duluan bisa. Yang kaya ya mati, yang miskin mati. Yang jabatannya tinggi ya mati, yang jabatannya rendah mati. Yang jadi bos ya mati, yang jadi anak buah ya mati. Karena pasti itu. Nah, itu juga sering dibacain.
Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Ya mati itu pintu, semua orang pasti masuk ke dalamnya. Fala tatma'anna hatta ta'lama aina maskanuka wa masyiruka wa mustaqarruka wa manziluka. Fanzur li nafsika waqdi ma fataka waqdi ma anta qadin min amrika. Fala tatma'anna, jangan kamu merasa tenang. Bisa masuk itu? Ayo Pak, silakan Pak. Ya elah, habisnya karpet pada bolong. Banyak duit lupa. Halaman 472, ya Ustaz ya. Fala tatma'anna, jangan kamu merasa tenang, hatta ta'lama, sampai kamu betul-betul tahu aina maskanuka, di mana tempatmu berada, wa masyiruka, kemana kamu kembali, wa mustaqarruka, di mana kamu menetap, wa manziluka, di mana kamu tinggal. Ada yang tahu di sini? Ntar di akhirat tempat kita di mana? Di lempengan yang enak apa di lempengan yang sengsara? Tempat kita apa di surga yang penuh kenikmatan, apa di neraka yang penuh kesengsaraan? Ada yang tahu di sini? Bang Dairus tahu, Bang Dairus tempatnya di mana? Kita belum tahu tempat kita di mana, kok rasanya pada anteng-anteng aja. Apa Ustaz? Pada anteng-anteng aja, kayak udah yakin untuk masuk surga gitu. Hah? Bukan anteng, itu bungong gitu. Bingung. Harusnya jangan tenang kalau kita belum tahu secara pasti di mana nanti tempat tinggal kita. Lah jangan tenang. Siapin bekal, kerjain perbuatan yang bikin kita masuk ke tempat yang penuh kenikmatan. Jangan anteng-anteng aja. Orang kalau ingat kematian, ingat nanti tempat dia pulang, itu asal malam nggak bisa pulas. Kayak kita lagi mikirin cicilan aja, angsuran, malam-malam nggak bisa pulas. Mana tinggal seminggu,
kemana belum ada bayangan pisan kan gitu. Kan nggak bisa pulas. Orang ingat kematian nggak bisa pulas. Mana usia umur tinggal bentar lagi, tempat belum ketahuan apa di surga apa di neraka, nggak bisa pulas. Mikirin apa yang bisa saya kerjain biar nanti disuruh ditempatin di tempat yang enak sama Allah. Mikirin itu aja. Jangan tenang sampai kamu betul-betul tahu di mana tempatmu. Fanzur li nafsika, perhatikanlah dirimu. Waqdi ma fataka, bayarkan apa yang selama ini kamu tinggalkan. Apalagi emang rata-rata kita kan mudanya badar semua ini, rata-rata. Jangankan yang udah tua, apa-apa. Ya kalau kita pikir-pikir, sholat dulu sering kita tinggalin, amal ngaji dulu males, berbuat baik, buat sedekah malas, ongkoh emang belum ada yang sedekahin kan begitu. Nah sekarang kalau dikasih kemampuan oleh Allah, bayarkan itu. Apa yang dulu kita tinggalkan, bayarkan, tutupi, lunasin. Jangan sampai kita ngadep Allah masih punya utang, masih bawa utang. Waqdi ma anta qadin min amrika, dan kerjakan apa yang bisa kamu selesaikan dari urusanmu saat ini. Yang dulu-dulu kita lunasin, kita bayarkan, yang sekarang bisa kita kerjain, kita kerjain. Kita dikasih nikmat sehat oleh Allah, kerjain kebaikan dengan nikmat sehat itu. Dikasih waktu luang, kita isi dengan kebaikan. Dikasih harta, ya kita pakai buat sedekah, kita pakai buat jariah. Kerjakan apa yang kamu bisa lakukan, apa yang bisa kamu selesaikan dari urusanmu saat ini. Yang muda juga jangan pakai nunggu tua dulu buat ngerjain kebaikan, apalagi yang tua udah buru-buru. Jangan masih entar-entaran aja. Manfaatin waktu yang tersisa ini buat ngerjain kebaikan. Kapan lagi? Apalagi kan udah banyak tanda-tandanya. Apa Ustaz? Ya kan tanda-tandanya udah ada semua sama kita. Yang pertama sama malaikat Israel dikasih tanda uban. Emang rambut kita udah uban mulu, udah tanda itu. Yang kedua gigi mulai pada copot atu-atu. Udah tanda yang kedua udah ada juga. Abang. Yang ketiga badan udah mulai loyo, udah mulai doyong gitu. Jalan udah mulai kagak jejeg. Tanda-tanda itu. Lah iya itu kan tanda yang dikasih sama malaikat buat pengingat kita bahwa umur kita udah nggak panjang lagi, udah nggak lama lagi. Jangan sampai ntar kita
Kayak yang kita baca di surah Al-Kahfi. Al-Kahfi di Al-Fajr. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba kalau dulu selama saya hidup saya kerjain perbuatan baik untuk kehidupan saya di akhirat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, kan gitu. Udah tuh. Kerjakan apa yang bisa kamu selesaikan dari urusanmu saat ini. Ya, emang keterangan di surah Al-Fajr ya jelas memang. Kan orang itu ada dua. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Ada yang memang dikasih anugerah yang melimpah oleh Allah. Ada juga yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ada yang dibikin rezekinya agak pas-pasan. Namun tergantung kitanya. Kadang-kadang yang kaya juga sama sedekah rada susah, rada berat. Yang miskin ya emang niat mulu. Coba kalau saya punya duit banyak, saya sedekah. Niat mulu. Kalau saya punya duit mah gitu. Niat mulu. Dari muda sampai tua niat doang. Tuh, kalau saya punya duit mah gitu. Kalau saya punya duit mah. Jangan sampai tadi tuh, jangan sampai begitu udah meninggal baru nyesel kita. Ya laitani qaddamtu li hayati. Coba kalau dulu saya masih hidup, saya kerjain perbuatan baik untuk kehidupan saya di akhirat. Udah enak kali. Karena ditutup dari ujungnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Buruan pulang, buruan kembali, buruan tobat. Jangan masih bader aja. Faka'annaka bil qiyamati qad qomat. Bayangkan seakan-akan kiamat sudah terjadi. Bayangkan kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu kita ngalamin hisab. Habis itu perbuatan kita ditimbang. Habis itu kita berjembat di sirat. Bayangin itu kalau kita nggak punya banyak amal baik, modal kita buat ngalamin itu semua, buat ngadepin itu semua apa nanti? Bayangin Ustaz. Wa bin nafsil ammarati qad lamat. Dan nafsu amarah qad lamat, telah mencela dirimu. Lagi di dunia mah nafsu itu ngajakin kita untuk ngerjain keburukan, buat males-malesan, buat ninggalin ibadah. Begitu di akhirat baru dia ngata-ngatain kita, lu sih dulu lagian main mulu. Emang dia ngajakin? Di Solo baru udah ngeledek, lu sih lagian lagi hidup bukan yang ngerjain kebaikan. Apa Ustaz? Wa bin nafsil ammarati qad lamat. Nafsu ammarah
telah mencela dirimu. Coba dulu kalau begitu dikasih anugerah harta sama Allah lu jariakeun, udah enak kali kan gitu. Emang dia yang ngajakin Badar gitu. Wal faja'at ainun tolama namat, dan terkaget, terbelalak mata yang selama ini tertidur pulas. Kan selama ini kita tertidur. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Orang itu, manusia itu sekarang lagi pada terlelap, lagi pada tidur. Wa idza matu intabahu. Nanti begitu udah mati, meninggal, baru udah pada sadar, pada bangun. Iya. Dulu saya diajarin untuk ngerjain kebaikan, sekarang baru ini saya rasain. Dulu saya diajarin buat sedekah, sekarang baru ngerasain pas udah di kuburan. Dulu mah lagi masih hidup dinasehatin, dibilangin kagak, iyeng pisan gitu. Begitu meninggal baru udah sadar, iya ya, geningan beneran dulu ya kata guru. Kalau kita berbuat baik nanti di kuburan dia nemenin kita. Geningan beneran ya. Begitu udah mati baru bangun, baru sadar. Wan faja'at ainun tolama namat, terbelalaklah mata yang selama ini tertidur. Wa nuhirat qulubul usati wa qad hamat, wanuhirat, dan tersayat-sayat, qulubul usati, hati orang-orang yang bermaksiat. Apa enaknya ini artinya? Dan tersayat-sayat hati orang-orang yang bermaksiat, dan dia telah sadar. Atau kalau mau kita pakai bahasa kita, tersayat-sayat hati orang yang bermaksiat yang dulunya terus berada dalam kelalaian. Boleh gitu juga. Godel
Godan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsuduz zari'una ma zara'u in ahsanu li anfusihim wa in asa'u fabi'sa ma sona'u. Godan besok nanti di alam akhirat tuwaffan nufusu ma kasaba, akan dibalas semua jiwa-jiwa dari apa yang dia kerjakan, apa yang mereka kerjakan. Besok semua orang, semua jiwa akan menerima balasan dari apa yang mereka kerjakan. Sekecil apapun itu. Kalau yang kita kerjakan baik, pasti kita akan menerima balasan yang baik. Kalau kita ngerjain yang buruk, maka pasti kita akan menerima balasan yang buruk, sekecil apapun. Makanya sampai Rasul ngingetin kan, ittaqillaha walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada Allah meskipun hanya dengan sebutir kurma. Artinya kalau mau ngasih meskipun cuma sebiji kurma, kasih. Emang kita mampunya baru segitu kali. Kalau mau ngambil, takut sama Allah meskipun ngambilnya cuma sebiji kurma, jangan diambil. Timbang segini. Takutlah kepada Allah walau meskipun hanya sekedar sebiji kurma, sekecil apapun itu, nanti kita akan menerima balasannya. Godan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsuduz zari'una ma zara'u, dan para petani akan memanen apa yang mereka tanam. Yang sekarang kita tanam nanti akan kita panen di akhirat. Makanya kan sering juga kita dibilangin tuh, dibacain ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini memang tempat bercocok tanam buat akhirat nanti. Ntar di sana kita baru panen. Makanya nanamnya yang bernilai gitu. Nanam padi, nanam pohon buah yang bisa dimakan. Jangan bintaro lagi ditanam. Tapi bintaro juga ada manfaatnya ya. Udah tuh. In ahsanu li anfusihim. Jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Karena kita yang nanam, ya nanti kita yang metik di sana. Man zaro'a hasoda. Orang yang nanam pasti metik, pasti manen. Makanya tanamnya tanam kebaikan. In ahsanu li anfusihim. Jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'u fabi'sa ma sona'u. Jika kalian berbuat buruk,
fabi sama sona'u, betapa buruknya kondisi kalian, betapa buruknya apa yang kalian kerjakan. Lagi-lagi, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Kalau kita ngerjain kebaikan, ya pasti nanti di sono kita akan terima balasan kebaikan. Kalau kita ngerjain keburukan, ya pasti di sono dapatnya keburukan. Dan enggak kudu gede, yang kecil sekalipun pasti kita terima balasannya. Fallahu dzu rahmatin wa dzu karamin wa in jahilna yasa'u. Fallahu Allah dzu rahmatin wa dzu karamin, yang maha pengasih dan maha pemurah. Wa in jahilna, sekalipun kita tidak tahu, tidak sadar, fahilmuhu yasa'u, maka sifat pemaafnya amatlah luas. Allah itu maha pemaaf. Apa? Maka maafnya amat luas. Padahal kalau kita pikir dari muda kita bader, sampai sekarang masih bader, maksiat, masih ngelawan Allah, ninggalin perintahnya, kita ngerjain larangannya, masih diantepin aja, masih ditungguin kapan ini orang tobatnya, tungguin aja. Fa'ilmuhu yasa, sifat pemaafnya itu amat luas. Bangsanya kita punya anak buah ngelawan dikit langsung kita pecat gitu. Lah ini kita sama Allah melawan tiap hari, maksiat tiap hari, tapi masih ditungguin aja, masih digeroin aja, ayo buruan tobat, ayo buruan tobat. Coba kalau kayak umat-umat yang dulu asal maksiat dikit langsung diazab, kampungnya ditebalikin, dikasih gempa. Nah sekarang kita ditungguin aja, ayo tobat, buruan tobat. Bahkan sampai malam yugorgir, selama napas belum sampai tenggorokan, belum ngorok, belum sekarat, masih ditungguin tobatnya. Padahal ngelawan tiap hari, maksiat tiap hari. Makanya udah Ustaz, buruan masih dikasih kesempatan sama Allah buat tobat. Fahilmuhu yasa'u, sekalipun kita nggak sadar, nggak tahu, tapi sifat maha pemaafnya Allah amat luas. Sampai sekarang masih ditungguin, masih digeroin. Kadang-kadang kitanya kagak sadar. Ya Rabbi faktubnal yawma fi mala'in tamassaku bil kitabi fantafa'u. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, faktubnal yawma, maka catatlah kami pada hari ini fi mala'in, di dalam kelompok tamassaku bil kitabi, yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan tuntunannya. Fantafa'u, kemudian bisa mengambil manfaat darinya.
Ya Allah, tetapkan kami, catatlah kami ini tergolong ke dalam kelompok yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Waghnina, dan cukupkan diri kami, berikan rasa cukup kepada kami. Wa'fu an haubatina, dan maafkan kesalahan-kesalahan kami. Wamnun bi amnin, dan anugerahkanlah kami rasa aman. Fa innana durra'un, karena sesungguhnya kami sangat butuh kepadamu. Udah tuh, nggak ada nambahin, cukup. Ya tinggal sekarang bagaimana kita persiapkan dah bekalnya itu. Tahu, kita tahu, yakin bahwa kita semua pasti mati, yakin pada tahu. Ustaz. Sampai Imam Hasan Al-Basri bilang, ada satu hal yang saya lihat dari manusia itu, dibilang yakin tapi kagak kelihatan kayak kagak yakin, dibilang ragu tapi emang semuanya pada tahu, itu kematian. Dibilang yakin kita bakal mati tapi lagunya masih bunuh aja udah tua-tua kan gitu. Dibilang ragu tapi emang tahu betul bahwa kita bakal mati. Apa yang Hasan Al-Basri bingung itu. Dibilang yakin bakal mati tapi rumahnya masih anteng-anteng aja, kagak mau nyiapin bekal juga. Dibilang ragu tapi emang udah pada tahu kalau kita bakal mati. Itu ucapan Imam Hasan Al-Basri. Sampai bingung beliau ngeliatin kita lagunya begini. Udah tuh, perbanyak amal baik. Karena lagi-lagi kan, ketika kita meninggal, 3 yang ngiringin, yang 2 pulang, yang 1 nemenin kita di kuburan. Yang nemenin kita apa? Ya perbuatan baik kita, sedekah kita, jariah kita. Yang 2 pulang, harta kita, mobil kita. Biar katanya cintanya sehidup mati, gua tetep aja begitu lakinya meninggal gak mau nemenin. Sampai di rumah masih iseng aja, iseng lah. Lakinya meninggal iseng. Fantanim ya akhi ma talqo yanfa'uka ba'da mautika ma dumta hayyan. Fantanim ya akhi, maka manfaatkanlah wahai saudaraku sekalian, ma talqo, apa yang kamu miliki, yanfa'uka ba'da mautika, untuk mengerjakan hal yang bermanfaat bagimu setelah kematian. Maka manfaatkan apa yang kamu miliki untuk mengerjakan hal yang bermanfaat bagimu setelah kematian. Madum tahayyan, selama kamu masih hidup.
Ayo, mumpung kita masih dikasih waktu hidup oleh Allah, apa yang kita miliki kita jadiin bekal buat kehidupan akhirat kita. Dikasih sehat ya manfaatin, dikasih waktu luang yang manfaatin, dikasih masa muda manfaatin, dikasih harta manfaatin. Madum tahayan, selama kita masih hidup manfaatin itu semua. Fa inna man mata in qata'a amaluhu, karena sesungguhnya orang yang mati terputuslah semua amalnya. Makanya banyakin jariah kita, yang begitu kita meninggal pahalanya terus ngalir, karena kita udah nggak bisa ngerjain kebaikan lagi kalau bukan yang nilainya jariah gitu. Ingat, udah apal banget itu kita mah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, udah apal banget itu. Wafata amaluhu, dan pupuslah harapannya. Wa hukka nadamuhu, dan sudah dipastikan penyesalannya. Yang semasa hidupnya sedikit kebaikannya nyesel, yang banyak pun nyesel. Yang meninggalnya bawa amal baik sedikit nyesel, coba kalau dulu masa hidup pas lagi hidup saya ngerjain kebaikan, sekarang kagak sengsara kali, nyesel. Yang amalnya banyak pun nyesel, coba kalau dulu lebih rajin lagi, ini kita masuk surga bukan tingkatan paling bawah kali, paling atas gitu. Nyesel juga tetap. Makanya dipastikan penyesalannya. Yang dulunya bader ya nyesel karena disuruh sengsara, yang dulunya taat rajin nyesel juga karena tidak maksimal. Coba kalau dulu banyakkan lagi ibadahnya, adanya di surga paling tinggi kali, kagak di paling bawah gitu. Nyesel juga tetap. Wa hukka nadamu, sudah dipastikan penyesalan. Wa tawala huznuhu wa hamuhu, dan terus menerus silih berganti kesedihannya dan kebingungannya. Fastalib minka laka, maka pinjamlah dari dirimu untuk dirimu. Apa Ustaz? Apa sih mau nih? Orang puyeng amat itu, miring-miring, puyeng banget rumah. Pinjamlah dari dirimu untuk dirimu. Kita bilang sama diri kita, ini duit yang ada saya pakai sedekah dulu ya, saya pinjam, besok saya ganti, begitu. Maka pinjamlah dari dirimu untuk dirimu. Wa'lam annahu sayati 'alaika zamanun tawilun wa anta tahtal ardi. Ketahuilah
bahwasanya nanti akan datang kepadamu masa yang sangat lama, sangat panjang. Wa anta tahtal ardi, dan kamu berada di perut bumi. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, kan bujur aja ngalor ngidul. Ngadep kulon mengenai ya? Apa mengenai ketan? Maunya. Dan kamu berada di perut bumi, di bawah tanah, ditemenin sama cacing. Menurut kita mah jangan. Kalau bisa yang nemenin yang cakep-cakep gitu. La yumkinuka an nataqarraba ila maulaka bisyai'in. Ini enaknya pakai tak ini. Dan kamu tidak mungkin mendekat kepada Tuhanmu dengan sedikit pun, dengan suatu apapun, ketika sudah berada di bawah tanah. Ya kalau pengen deket ya sekarang waktunya. Kalau kita pengen nanti di kuburan deket sama Allah, merasakan aroma-aroma surga, merasakan nikmat kubur, ya dari sekarang. Nanti begitu udah masuk udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa lagi nambahin bekal kita, kecuali dari hal-hal yang sifatnya terus ngalir. Kan 3 nih. Yang pertama sodakotin jariyatin, sodakot jariyah. Yang kedua ilmin ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladin solehin yadahullah, anak yang soleh yang ngedoain kita. Ingat tuh, nanti kita bakal masuk ke bawah tanah, ke perut bumi. Udah gak bisa ngapa-ngapain udah. Balkana dzalika zamanu hadiron baina yadaika. Bahkan zaman itu, zaman untuk mendekat kepada Allah, hadiron baina yadaika, sudah ada di hadapan. Ini sekarang zamannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekarang ini udah ada di depan kita, tinggal kitanya bisa manfaatin atau enggak. Waktu yang Allah kasih buat kita, kesehatan yang Allah kasih buat kita, manfaatin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, buat nyiapin bekal. Wa in tola umruka mahma tola, ngetolakmu, fa innahu yamdi ka'asra'a min lahzatin bi jami'i ma fihi min ni'amin wa ghairihi ka'annahu adghatu ahlami. Wa in tola umruka mahma tola, jika kamu memiliki umur panjang sekalipun, sepanjang apapun itu, fa innahu yamdi ka'asra'a min lahzatin, sesungguhnya umur itu akan berlalu bahkan lebih cepat dari satu kedipan mata, nggak berasa. Kemarin perasaan kita masih ngejar-ngejar layangan, sekarang udah punya cucu. Kemarin perasaan kita
masih pada ngobak di kali, sekarang nggak pada doyong badannya. Lebih cepat dari satu kedipan mata. Bijami'i ma fihi min ni'amin wa ghairihi, dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Bijami'i dengan semua ma fihi, apa yang ada di dalamnya, min ni'amin wa ghairihi, dari berbagai macam kenikmatan dan yang lainnya. Sepanjang apapun usia kita, segitu nikmatnya kehidupan kita, pasti semuanya akan berlalu. Itu semua akan hilang dari diri kita. Yang ada tinggal apa yang kita kerjakan di kuburan nanti. Makanya lahir nggak bawa apa-apa, meninggal nggak bawa apa-apa. Yang ada cuma amal yang kita kerjakan selama di dunia. Ka'annahu adghatu ahlamin, seakan-akan itu semua hanyalah kembang mimpi. Terusin ini. Udah, kamu punya. Terusin. Dah cukup ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Bisa saya lagi? Ya bahasan begini mah tinggal aku dah ujungnya. Ayo, gak inget mati gitu. Apa aja? Iya lemas. Udah sebulan lebih dari mulai habis lebaran kita bahas ini kagak kelar-kelar nih masalah kematian. Ayo manfaatin apa yang kita punya, dikasih tenaga oleh Allah, manfaatin untuk nyiapin bekal akhirat kita. Dikasih waktu luang, dikasih harta, manfaatin, pakai untuk mempersiapkan bekal menjelang kematian kita. Apalagi buat yang udah pada banyak ubannya, udah kelihatan tuanya, buru-buru. Kalau bahasa kampungnya udah bawa tanah, ilok masih mau badar aja. Udah tuh. An-nafsu tabki jam 12 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.